Bapak Ibu. Halo, Abuna. Hai, Dek. Halo, shalom shalom semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Abuni, Abuna. Ya, Salam Mama Abu Nabi. Leli, Mama Selamat pagi Mardani, Bapak Ibu semua. Gustina. Selamat pagi Pak Mat. Selamat pagi Abuna. iya. Kalau Pagi Bu Vinay, pagi Ito, Inang Lima. kalau Selamat bahasa malam, umum itu selamat pagi. selamat pagi warganet. Ya, tapi kalau kita selamat pagi warga kerajaan surga. Amin. Selamat pagi. Amin, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin. Amin ya, Amin. Tuhan ya. Keluarga besar BW. Nah, tadi sempat dengar kali ya lagu pujian tadi. Nah, nanti kita akan nyanyikan pujian tersebut ya. Untuk itu saya akan putarkan sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa kembali ingat. Nah, sebelum kita akan mulai menyembah Tuhan sambil menunggu rekan-rekan seiman kita. Terima kasih untuk semua kesepakatan dan semangatnya pagi hari ini. Ya, selanjutnya kita akan dengar lagi sekali lagi pujian yang tadi sempat saya putar ya. Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam segala persiapannya ya, karena ini akan semakin seru. Seperti seseru peperangan, kisah peperangan yang terjadi, seseru peperangan strategi dan juga hal-hal yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel pada waktu itu. Demikian juga serunya kita untuk mempelajari dan mendapatkan tuntunan firman Tuhan dan juga mendapatkan makna di balik dari peristiwa yang kita akan baca nanti ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita persiapkan diri sama-sama. Selamat mendengarkan pujian ini sekali lagi. Lalu nanti kita masuk langsung siap untuk memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Be worshipers, mana suaranya? Jangan Kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih Jangan kendor. semangatnya kok kendor nih. Coba semangatnya lebih keras lagi. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Iya, oke. Selamat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk segala kesempatan yang baru, termasuk juga hari ini. Kemarin kami diajarkan jangan sampai kami menjadi pelaku fitnah. Dan jikalau kami mengalami fitnah, kami tahu untuk bisa mengindikasikan, dan kami bisa melihat, dan kami bisa mengkaji, bisa menganalisa, kami bisa mewaspadai sehingga kami bisa luput dari incaran-incaran musuh. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, urapi pemikiran kami, jagalah hati kami agar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang selalu tunduk dan patuh akan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Sesuai dengan yang sudah Abuna share tadi, berikut ini adalah liriknya. Dia layak untuk ditinggikan. Mari kita menyanyi bagi hormat dan kemuliaannya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kesembuhan dari-Mu, kekuatan dari-Mu. Haleluya, katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Katakan dahsyat 3 kali, 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kita punya Allah yang apa, saudara, Bapak yang terkasih? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita kasih tos supaya saudara kita tidak lupa dan kita taruh di hati kita sampai Tuhan Yesus datang. Oke, saudara yang terkasih, Allah yang besar itu menentukan otoritas. Namun bagaimana jika otoritas itu dipindahkan ke bentuk yang skalanya lebih kecil? Mungkinkah itu juga memiliki otoritas? Nah, kita akan simak peristiwa pertempuran. Menurut saya ini pertempuran psikologis, ya, pertempuran kecerdasan dalam strategi peperangan, ya. Tapi sayangnya memang ini adalah sebuah hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan, ya. Mulai dari dimulai dari peristiwa yang sungguh-sungguh kurang gentle, gitu ya. Karena apa? Karena di sini strategi lawan semakin sistematis. Mereka tidak lagi hanya memakai intimidasi langsung, tapi menggunakan fitnah. Lalu nambah, mereka gunakan juga jalur administrasi dan hukum.
Dan mereka menulis surat resmi untuk memastikan penghentian pembangunan bait Allah atau bait suci. Mari kita buka Ezra pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita buka sama-sama. Silakan, kita mau baca ya. Bapak Ibu dan anak-anak harus baca, jangan sampai bengong-bengong dan nanti ngantuk-ngantuk ya. Masih semangat saudara? Coba mana tangannya? Oke ya. Kalau baca, matanya jangan kemana-mana Bapak Ibu dan anak-anak ya. Buka Alkitabnya, lalu kita baca. Ayat yang ke-7, Ezra pasal 4. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat dan Tabeel serta rekan-rekan yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum, bupati dan Simsai, panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu diluislah surat itu oleh Rehum bupati dari Simsai dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Ereh, dari Babel serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain di sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Jadi ini isi suratnya ya Bapak Ibu dan anakku. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti dan bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja. Ya, saya pengen anak-anak juga baca di sini nih sampai suaranya kedengeran ya. Maksudnya memperkatakan seperti saya. Bapak Ibu juga jangan cuma bengong baca dalam hati karena sudah dibacakan oleh Abuna. Jangan ya. Karena iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Anda harus dengar sendiri suara Anda yang Anda baca firman Tuhan, bukan dengar suara saya. Supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita kan tadi nyanyi lagu Tuhan yang besar, lalu kemudian Tuhan yang bisa memberkati, artinya Tuhan yang punya otoritas. Lalu bagaimana jika otoritas itu dipindahkan ke dalam satu surat? Contoh, kita dapat surat diagnosa dari dokter, dibuka langsung, ada dua hal yang akan terjadi. Apa itu? Yang pertama adalah kita akan bersuka cita karena kita dinyatakan boleh pulang. Atau kita sedih karena apa? Dinyatakan kita masih harus menginap lagi 1 minggu lagi. Ya, demikian juga surat yang ditulis oleh musuh ini ke Raja Artasasta. Nah, saudara, kata surat dalam teks Ibrani itu disebut sebagai khitab. Ya, khitab. Khitab itu artinya adalah tulisan yang memiliki kekuatan hukum dan otoritas. Sekali lagi saya ulangi. Kata surat ditulis dalam teks Ibrani itu dalam istilah yang namanya khitab. Khitab itu artinya maknanya adalah tulisan yang memiliki kekuatan hukum dan otoritas. Jadi kalau khitabnya itu disebut suci atau kudus atau Kadash, ya, khitab
Kadash berarti kitab suci. Kalau kitab suci berarti firman Allah. Kalau firman Allah berarti memiliki juga yang namanya kekuatan hukum dan otoritas. Berarti inilah surat yang harus kita pelajari dan kita baca. Jadi tidak ada alasan buat orang Kristen hari-hari ini nggak baca kitab suci. Karena orang Kristen yang nggak pernah baca kitab suci, nggak belajar kitab suci, berarti nggak pernah baca suratnya Tuhan yang memiliki kekuatan hukum dan otoritas. Gitu. Tapi sama seperti musuhnya Israel waktu itu di zaman ini, yang memang mereka tahu, wah ini nggak bisa dikalahkan nih semangat rohaninya. Nah, mereka coba kalahkan dengan jalur yang sah. Ya. Iblis juga kayak gitu, saudara. Dan iblis itu punya niat, punya misi apa? Menghentikan semua berkat, mencuri damai sejahtera. Ketika surat ini dilayangkan, musuh sudah memprediksi ini pasti akan berhenti pembangunan bait sucinya. Apakah seandainya itu berhenti? Karena kita kan belum baca sampai habis ya. Apakah seandainya itu berhenti? Apakah itu berarti juga rencana Tuhan berhenti? Enggak. Karena sekalipun itu memang harus berhenti, bukan berarti rencana Tuhan juga berhenti. Karena kita mau percaya dan kita harus percaya dan beriman. Walau tampaknya berhenti, tapi rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Ayo letakkan tangan di dada sama-sama. Walau tampaknya berhenti, tapi rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, sekarang itu yang jadi pesan di balik apa yang kita baca hari ini. Mungkin akan ada yang berhenti nih hari ini. Mungkin ada yang berhenti dapat uang, ada yang berhenti dapat kabar, atau misalnya ada yang berhenti dari pekerjaan atau apa, atau misalnya ada sesuatu yang berubah dan itu seakan-akan kelihatannya ini selesai. Ingat baik-baik pesan Tuhan hari ini bahwa apa yang kau lihat itu seakan selesai, tapi Tuhan itu tidak pernah selesai untuk bekerja di dalam hidupmu selama engkau hidup di dalam Dia. Ya. Nah, di sini kita sudah tahu dari sisi kita kan orang Israel kan mau bangun bait suci itu buat menyembah Tuhan dan memulihkan ibadah. Tapi dari sisi orang yang nggak kenal Tuhan, bait Allah itu pemberontakan terhadap kerajaan Persia. Nah, mereka mengambil keuntungan sehingga mereka susun dengan rapi dan tampak masuk akal di mata raja. Dan itu dilengkapi dengan surat yang punya otoritas dan hukum. Nah, saudara, ini seringkali kita alami. Walaupun kadang-kadang ya sebenarnya kita itu benar, tapi selalu tampak salah. Baik salah pahami maupun disalah mengertikan. Kadang-kadang keputusan iman kita bisa dianggap radikal atau tidak realistis. Orang Kristen tuh emang begitu, nggak masuk akal, misalnya gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita sendiri. Tetapi saya mau ingatkan, iman sejati itu tidak diukur dari seberapa cepat hasilnya itu tampak. Karena iman sejati itu diukur dari seberapa tekun kita bertahan dan seberapa setia kita menunggu sampai Tuhan akan menggenapi dan membenarkan yang salah menjadi benar. Baik yang berdosa menjadi bertobat dan menjadi tidak berdosa. Itu maksudnya, bukannya membenarkan yang salah, tapi membenarkan yang salah kembali menjadi benar. Ya, kita harus setia. Kita nggak boleh apatis. Kita nggak boleh ngomong lagi begini, terserah Tuhan deh. Ya kadang-kadang mulut emang nggak bisa direm. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita rajin baca firman Tuhan. Orang yang rajin baca firman Tuhan berarti orang yang tahu hukum dan memiliki otoritas. Ketika engkau memperkatakan Tuhan ampuni saya Tuhan, tadi saya sudah ngomong tidak baik. Saya tarik lagi ucapan saya. Apa yang kau perkatakan itu berotoritas. Dasarnya apa? Karena rajin
baca firman Tuhan. Ya, pokoknya kalau yang biasanya yang otoritas-otoritas ya Bapak Ibu, yang kebenaran kuasa kayak begini ini nih, biasanya suka ada gangguan-gangguan sinyal ini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti tinggal saksikan lagi di YouTube ya, disaksikan ulang ya. Kalau sinyalnya kurang bagus. Biasa kalau yang bicara mengenai otoritas-otoritas kerajaan Allah pasti gangguannya kayak gini. Padahal sinyal tanda simbol sinyal WiFi di kami itu penuh. Udah kayak kipas dewa di sini. Bentuknya kipas dewa full. Tapi nggak tahu kenapa. Ya biasalah, ada pihak-pihak yang tidak suka. Ya siapa itu? Ya udah pasti iblis. Nggak mungkin tetangga-tetangga kita sebelah. Pasti iblis. Nah, saudara, saya ulangi. Kalau saudara rajin baca Alkitab, lalu mengerti isi Alkitab, dan saudara memperkatakan, maka perkataan saudara berotoritas. Karena surat yang berisi tentang hukum dan otoritas kerajaan Allah ada di mulut saudara. Itu sebabnya saya selalu mengatakan baca Alkitab itu bicara. Baca gitu loh. Pembangunan Yerusalem. Jangan cuma diem doang gini. Supaya otoritas surat yang berisi hukum dan kerajaan Allah ini ada di mulut kita Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya, bolehlah Anda coba uji laboratorium dan klinis. Seberapa besar dampak orang yang baca benar, sama cuma sekedar baca dalam hati gini. Apalagi baca terus habis itu diajak ngobrol. Bagaimana ceritanya? Gak bisa kalau baca Alkitab itu baca surat yang berisi hukum dan otoritas. Karena bahasa Ibrani-nya apa Bapak Ibu tadi anak-anakku? Kitab. Tulis kalau mudah lupa tulis. Kitab. Kitab menjadi kitab. Kadas menjadi kudus. Sama dengan suci. Makanya disebut kitab kudus atau kitab suci. Ya, ini mengingatkan pada perjalanan William Wilberforce. Siapa itu Abuna? Kalau Anda cari, ada tuh politisi Inggris yang terkenal dengan perjuangannya menghapus perbudakan. Ketika ia memperjuangkan kebenaran tuh banyak pihak yang menuduh dia sebagai pengacau ekonomi nasional. Karena ketika ia menyorakan bebaskan orang-orang kulit hitam ya, rasis itu dari perbudakan, itu udah pasti yang namanya pabrik berhenti produksi. Karena rata-rata mereka menggunakan di masa itu adalah orang-orang kulit hitam sebagai pekerjanya. Namun dalam konteks tenaga budak. Wah, surat-surat tuduhan tuh datang silih berganti segala macam. Nah, lalu nggak tahan dia, si William ini. Sempat ingin mau berhenti untuk memperjuangkan penghapusan perbudakan. Tapi dia punya sahabat rohani namanya John Newton. Siapa nih John Newton? Ia adalah penulis sebuah lagu yang dikenal oleh banyak orang. Apa lagunya? Nanti Anda pasti tahu. Tapi yang pasti, yang indah yang saya kutip di sini adalah si John Newton ini tulis ke Wilberforce mengatakan begini. Tuhan itu telah memanggil kamu untuk pekerjaan ini dan tugas ini. Dan dia tidak akan meninggalkanmu setengah jalan. Wow, keren gak? Tepuk tangan dulu dong. Itu pernyataan dan perkataan hikmat. Orang ini pasti rajin baca Alkitab. Itu yang maksudnya Abuna, saudara. Orang kalau rajin baca Alkitab, ketika ada orang yang sedang kalah, yang sedang lemah, itu bukan begini. Lu mau gagal, lu gak mau sukses, lu gak mau kaya. Enggak begitu. Tapi datang, kasih pelukan, ngomong, kamu tuh dikasih talenta luar biasa. Ngomong ke istrimu, kamu itu cantik yang gitu.
Mau seberapapun orang di luar sana cantik, tidak ada yang secantik kamu. Karena kecantikanmu berbeda. Ayo percaya dirilah, keluar. Buka helmmu kalau masuk gereja. Kira-kira begitu. Nah kalau ke suami juga gitu sama. Papa itu adalah laki-laki yang luar biasa. Ya, jangan suamimu dikatakan begini. Ah sok keren lu. Ngakunya baca Alkitab, tapi udah kayak baca kitab lain. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu perjuangan. Ya, di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang bisa dipakai sebagai surat rohani yang punya otoritas dan hukum. Ya, mulut kita ini bisa menjadi surat yang penuh kapasitas hukum dan otoritas. Kita pakai dengan tujuan apa? Makanya niatnya kita itu kalau untuk baca Alkitab harus niat. Kalau nggak niat nggak bisa. Ya, nah akhirnya puji Tuhan, perjuangan undang-undang penghapusan perbudakan disahkan. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Apakah setelah John Newton sahabatnya mengatakan itu? Bukan. Butuh 46 tahun, saudara. Ya, 46 tahun. Setelah 46 tahun, 3 hari setelah kemenangan itu, Wilberforce meninggal dunia. Tapi ia meninggalkan catatan sejarah dan keteladanan bahwa William Wilberforce menang bukan karena cepat untuk mengesahkan undang-undang penghapusan perbudakan, tetapi justru karena dia tekun memperjuangkan penghapusan undang-undang perbudakan. Sekilas kesetiaannya mirip seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mau dihina, mau diapa, tapi mulut lidahnya itu penuh dengan otoritas dan hukum. Apa lagunya? Nah ini gak usah pakai teks, ini semua pasti tahu lagunya. Sekilas aja Bapak Ibu sebelum kita tutup. Amazing grace, how sweet the sound, it saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But like the ground I see. Amazing Grace, itulah pujian yang ditulis oleh John Newton. Dan itulah pujian dinyanyikan terus oleh William Wilberforce. Saudara, dalam keputusan hidup untuk kudus, nolak kompromi, bikin orang salah paham, ya. Tapi jangan berhenti untuk berjuang seperti itu. Kalau di dalam keluarga Anda langsung memutuskan berhenti untuk berjudi misalnya, saya nggak berjudi lagi deh. Jangan akhirnya Anda berjudi lagi karena Anda nggak merasa sungkan, Anda merasa nggak enak. Ya udah biasa nih, dari dulu biasalah orang tua aku juga berjudi. Jangan saudara. Ya. Kok Abuna tiba-tiba ngomong berjudi? Bukan, ini Roh Kudus yang pakai mulut lidah saya. Lalu kemudian kalau buat anak-anak muda ya, terutama juga buat anak-anak Abuna, mungkin kalau kalian jadi anak-anak muda yang hidup benar, pasti akan dianggap kaku dan terlalu idealis, bahkan langsung dianggap dasar anak pendeta. Ya, tapi Abuna ingin ingatkan buat tidak hanya untuk Alden dan Talia, tapi juga untuk semua anak-anak. Hidup anak muda itu kalau dari awal dibangun atas dasar kebenaran, maka engkau pun hasil berkatnya benar. Benar-benar bisa menjamin masa depanmu. Tapi kalau dibentuk di atas dasar pendapat atau opini dunia, ingat dunia aja yang segede gaban ini akan kiamat. Apa yang bisa kau pertahankan di dalam dunia ini? Apalagi apa kata yang lagi viral, siapapun itu,
pesohor, selebritis, apa. Ngapain? Mereka itu nggak bisa memberikan kamu nafas kehidupan. Apalagi aplikasi game, nggak bisa bikin kamu makan. Yang bisa memberi nafas kehidupan itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak muda tolong sadar betul. Jangan bangun hidupmu atas dasar apa kata temanmu. Karena temanmu itu juga nggak yakin hidupnya selamat atau tidak. Hiduplah dibangun atas dasar kebenaran yang diajarkan oleh orang tuamu selama setiap hari. Dan jangan takut dikatakan orang teman-temanmu itu berbeda dari mereka. Karena Yesus datang untuk memberikan perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Terakhir saudara, apapun yang engkau kerjakan, seperti yang sudah dikatakan tadi, walaupun tampaknya berhenti, kita mau imani, kita mau percaya, Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada. Katakan, ulangi dengan saya, pejamkan sambil pejamkan mata, karena kita akan langsung doa. Aku percaya Tuhan Yesus telah memanggilku, dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkanku setengah jalan. Walau tampaknya berhenti, tetapi rencana Tuhan dalam hidupku tidak pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ketika segala sesuatu tampak berhenti, ajarlah setiap kami untuk tetap percaya, yakin, bahkan semakin tekun bahwa Engkau pun tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Banyak surat-surat tuduhan datang Tuhan, dan itu seakan-akan pintu seolah-olah tertutup. Banyak suara-suara sumbang yang aku dengar ya Bapa. Tapi biarlah kami tetap berdiri tegak di atas janji-Mu. Kuatkanlah hati setiap kami, orang tua, anak-anak yang bekerja di kantor maupun yang melayani di gereja. Tak terkecuali hamba-Mu juga ya Tuhan. Kami tidak boleh dan tidak akan lagi bergantung pada diri manusia, pada izin manusia, tetapi pada otoritas-Mu yang tertinggi dan termulia. Tuhan tolong setiap keluarga yang sedang menanti janji Tuhan hari-hari ini, yang sedang menanti jalan keluar, yang sedang menanti keturunan, yang sedang menanti terobosan, yang sedang menanti mujizat, kesembuhan, kesehatan. Setiap anak muda yang sering disalahpahami, setiap pekerja-pekerja yang sering ditunda atau menunda langkahnya, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang merasa harus berhenti karena tidak ada yang menghargai. Hamba mau perkatakan, demi nama Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi yang namanya surat-surat tuduhan palsu, intimidasi iblis yang mampu menghentikan rencana Tuhan dan menghentikan langkah dan gerak kami. Kami mau perkatakan setiap hari bahwa apa yang dimaksud dengan firman Allah, khitab itu ada di mulut lidah kami. Khitab yang kudus, khitab suci, firman Allah yang hidup itu ada mulut lidah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa diam kami bukan masa yang mati, melainkan masa untuk kami meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu marah sama Abuna? Enggak kan? Tepuk tangan dan senyum dong. Iya, soalnya wajahnya kok kaku-kaku seperti di di kutub es. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Makasih ya Bunda. Makasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Makasih ya Bunda, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Sama-sama kita pekikan semboyan kita. 1, 2, 3, be worshipers. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Haleluya. Tuhan berkati. Bye.